Halo dongsanku semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi alur cerita film yang berjudul Hellboy. Film ini menceritakan lahirnya seorang anak dari neraka. Seperti anak pada umumnya, setiap lahir ke dunia pasti ada sesuatu kelebihan yang diberikan Tuhan. Seperti anak ini, dia diciptakan untuk mengalahkan dewa penyihir. Hal ini mengingatkan saya dengan pepatah Thailand, Haplap hau sekarang papau wakwau. Tidak ada seorang manusia dilahirkan di dunia ini dengan sia-sia kecuali para pemimpin yang zalim. So, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita putar gelasnya dan sanak. Bungol. Film dibuka dengan memperlihatkan para tentara Nazi. Di sana ada pemimpin Nazi yang bernama Grigori dan kekasihnya yang bernama Elsa. Malam itu, Grigori memberikan buku petunjuk arah untuk menjadi penguasa yang setara dengan dewa dan juga bisa menghidupkan orang yang telah mati. Para tentara Nazi sudah mulai putus asa bagaimana caranya agar bisa menguasai dunia. Akhirnya Grigori memutuskan untuk memanggil 7 dewa kehancuran. Hal itu dilakukan Grigori dengan cara menghidupkan kristal. Seiring bulak kristal tersebut masih aktif, maka makhluk aneh akan bermunculan ke dunia. Tapi di lain sisi ada para anggota yang diutus oleh pemerintahan untuk menggagalkan rencana tersebut. Anggota tersebut dipimpin oleh Profesor Trevor Brown. Kemudian terjadilah huru-hara. Terlihat di sana ada anggota Nazi yang bernama Kronen. Dia adalah manusia robot, di mana ia saat itu tertusuk senjata sendiri akibat mencoba mengambil bom di dekat kristal. Karena sebelumnya Profesor Trevor melemparkan bom ke sana, dan akhirnya kristal tersebut berhasil dihentikan oleh Profesor Trevor. Setelah kejadian tadi, saat itu Grigori dan sebagian tentaranya gugur akibat huru-hara tersebut. Sementara Elsa, Kronen, dan salah satu anggotanya, mereka berhasil selamat dan lari menjauh dari tempat ini. Setelah para tentara Nazi sudah kalah, mereka mencek ke seluruh tempat sana. Kemudian sesuatu hal aneh keluar dari sela-sela tempat. Ada seekor monyet berwarna merah yang memiliki tanduk. Kemudian Profesor Trevor mengadopsinya dan ia diberi nama Hellboy. Dia adalah salah satu makhluk neraka yang berhasil turun ke bumi akibat olah Grigori sebelumnya. Scene berpindah. Elsa, Kronen, dan anggota Nazi mereka bertiga sampai menuju arah petunjuk buku di sana. Anggota Nazi itu pun kemudian dibunuh untuk mengambil darahnya sebagai cara untuk menghidupkan kembali Grigori. Dan akhirnya Grigori hidup kembali, namun matanya ketika itu sedikit berbeda dengan mata normal lainnya. 40 tahun kemudian, Profesor Trevor alias ayahnya Hellboy, dia bertemu dengan anggota FBI yang bernama Myers. Dia rencananya akan menjadi rekan kerja Hellboy. Sebelumnya dia bertemu dengan salah satu makhluk aneh, dia juga termasuk anak angkat Profesor Trevor yang bernama Abraham Savion. Di sini saya panggil dia AB aja ya sanak. AB adalah makhluk yang sangat cerdas. Ia mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain. Singkat cerita, Myers ikut dalam aksi pertamanya dalam penangkapan makhluk asing, di mana Abi ketika itu hanya dengan meraba pintu, ia sudah mengetahui bahwa di dalam sana ada makhluk aneh yang bernama Samael. Hellboy pun mendekatinya untuk menghabisi makhluk tersebut. Makhluk ini sudah menewaskan para anggota keamanan di dalam sana. Hellboy pun marah lalu ia menembaknya dengan pistolnya. Samuel pun tersungkur. Ketika merasa makhluk tersebut mati, akhirnya Hellboy berjalan ke arah luar. Di luar, Abi mengatakan kepada Hellboy bahwa makhluk tersebut tidak mudah untuk dibunuh. Benar saja, Samael pun kemudian menyerang Hellboy. Di sini, Hellboy kemudian saling kejar-kejaran. Ketika di dalam gerbong kereta api, di mana hal lucu terjadi. Hellboy saat mau mengejar Samuel, ia dijedak-jeduk oleh petugas kereta api karena sudah membuat kekacauan di sana.
hingga akhirnya Hellboy pun tersungkur ke bawah kereta api. Kemudian Hellboy berhasil menemukan Samael, dan akhirnya ia menyentuh tegangan listrik kemudian mengalir ke seluruh tubuh Samael. Akhirnya Samael pun mati. Scene berpindah di tempat Grigori. Rupanya Samael adalah utusan dari Grigori. Ia mengetahui bahwa Sam mati saat itu. Grigori pun mengatakan jika Samael mati maka akan berganti Samael yang baru. Di tengah kota, Hellboy bertemu dengan wanita cantik. Dia bernama Liz. By the way, Liz ini dulu pernah tinggal bersama Hellboy. Kala itu Hellboy membujuk Liz untuk kembali lagi ke rumah. Tanpa alasan yang jelas, Liz saat itu menolak dan ia pun bergegas untuk pergi meninggalkan Hellboy. Kemudian Hellboy pun pulang ke markas. Ia mengalami luka akibat perkelahian melawan Samael sebelumnya, di mana di luka Hellboy terdapat sel telur. Lalu Abby pun meneliti telur tersebut. Akhirnya setelah dicek, kemudian mereka memutuskan untuk memusnahkan telur-telur tersebut. Kalau dibiarkan, Samael akan berkembang biak dengan cepat. Sementara Profesor Trevor menyuruh Myers untuk membujuk Liz agar bisa kembali ke tempat ini. Sementara itu, di tempat Grigori, ia menghidupkan Samael yang baru dengan cara menaruhkan pasir dari neraka. Lalu dikeluarkan zat hijau dari dalam tangannya dan keluarlah Samael yang akan menghancurkan dunia. Singkat cerita, Myers mendatangi Liz. Ia membujuknya agar bergabung lagi dengan timnya. Awalnya Liz menolak, namun karena mereka semua masih membutuhkan tenaganya, akhirnya Liz menerima ajakan darinya. Sementara itu, Hellboy, Abby, dan anggota lainnya mendatangi tempat di mana Samael sebelumnya bersembunyi untuk menghancurkan semua telur yang masih ada di sana. Dengan pengetahuan Abby yang super, ia mencoba menyelam ke dalam air. Namun di sana ia sudah diikuti oleh Samael. Setelah lama berenang di dalam air, Abby kemudian dikejar Samael. Untung saja ia sempat bersembunyi di balik bebatuan, membuat Samael tidak bisa menangkapnya. Sementara itu, Hellboy dan Clay bertemu dengan Cronen. Lalu mereka mengejarnya dengan cara berpencar. Sementara dua anggota lainnya mati diserang Samael. Kebetulan Hellboy melihat kejadian itu. Langsung saja Hellboy mengejar Samael tersebut. Hingga keluar kota mereka berkelahi, di mana beberapa kali Hellboy dihajar oleh Samael. Ketika itu ia mau menelan Hellboy dengan mengeluarkan lidahnya. Nah, disanalah ia menangkapnya sehingga Samael mencoba menariknya. Namun sial, saat itulah kereta api datang hingga membuat Samael tertabrak dan ia pun mati. Sementara di tempat Clay, ia bertemu dengan Cronen. Clay kemudian menembakinya, namun usahanya sia-sia. Cronen kebal terhadap peluru. Disinilah Clay kemudian dihajar olehnya. Cronen mendengar suara Hellboy yang sedang berteriak memanggil Clay. Lalu ia berpura-pura mati dan keduanya dibawa ke markas. Di markas, Profesor Trevor saat itu meneliti tubuh Cronen yang pura-pura mati. Sementara Clay masih sekarat. Sementara Hellboy ketika itu ia mengikuti Myers dan Liz sedang berduaan. Dari ketinggian Hellboy memandanginya. Ia merasa cemburu saat itu. Rupanya Hellboy menaruh hati kepada Liz. Lalu Hellboy didatangi seorang anak kecil. Saat itulah Hellboy mengungkapkan perasaannya terhadap Liz kepada anak kecil tersebut. Sementara di markas, Profesor didatangi oleh Grigori dan Cronen, di mana Grigori mengatakan kepada Profesor bahwa ini adalah takdir seorang anak yang akan mengeluarkan tanduk dan menghancurkan dunia. Rupanya Hellboy diciptakan untuk menghancurkan dunia. Setelah lama berbincang, kemudian Cronen menghabisi nyawa Profesor Trevor. Singkat cerita, Hellboy melihat ayahnya mati. Saat itu dia sangat marah dan akan membunuh kepada orang yang telah berani membunuh ayahnya. Tibalah hari pembalasan Hellboy kepada orang yang telah membunuh ayahnya.
di mana Hellboy dan yang lainnya mendatangi tempat di mana Gregory tinggal. Di sana Hellboy bertemu dengan Cronen. Lantas saja Hellboy menghajarnya dengan kekuatan yang super. Namun, masalah besar terjadi. Hellboy ketika itu terjebak di lubang yang berisikan besi tajam di bawahnya. Ketika Cronen mau memotong talinya, dari sisi lain Myers melemparkan benda ke kepalanya sehingga ia lengah. Lalu Hellboy menangkap lehernya dengan sebuah tali. Dan akhirnya kemudian dilemparkan Hellboy gear raksasa ke arah Cronen sehingga ia tewas. Kemudian Hellboy diserang oleh Samael yang berjumlah kurang lebih 5 ekor. Nyawanya sudah di ujung tanduk. Nah, dari sanalah kekuatan Liz keluar, di mana seluruh tubuhnya mengeluarkan zat biru. Tak lama dari kejadian tersebut, terjadilah ledakan yang amat dahsyat. Membuat Liz kehabisan tenaga, sementara Hellboy berhasil dikunci oleh Gregory dan Elsa. Ketegangan makin jadi, di mana malam itu kebetulan bulan purnama. Di sini takdir Hellboy sebagai anak neraka yang bisa memanggil makhluk anehnya akan terjadi. Hellboy terpaksa mematuhi perintah Gregory karena nyawa Liz akan dibunuh jika Hellboy tidak menurutinya. Di mana tanduk Hellboy keluar lalu ia disuruh memasukkan tangannya sebagai kunci untuk membuka pintu agar makhluk luar bisa datang ke bumi. Dari sisi lain, Myers kemudian berteriak dengan kata, "Kamu ingat di mana kamu dibesarkan dan dididik?" Mendengar itu kemudian Hellboy melepaskan tangannya sehingga pintu menuju langit padam. Dan akibat ulah Hellboy tersebut, satu makhluk raksasa keluar dan menghabisi Elsa dan Gregory. Sementara Hellboy, Myers, dan Liz lari untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya, perkelahian Hellboy dengan makhluk tersebut pun terjadi, di mana Hellboy dengan tubuh kecil dibandingkan makhluk tersebut, beberapa kali ia dijatuhkan oleh makhluk aneh itu. Dan tibalah di mana makhluk tersebut mau menelan Hellboy. Dari situ Hellboy mengaktifkan bom. Kemudian Hellboy pun ditelan hidup-hidup. Lalu terjadilah akhirnya Hellboy mampu membunuh makhluk tersebut dan film pun diakhiri dengan ciuman manja antara Hellboy dan Liz. Muah, dan film pun berakhir. Bungol.